Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Cancer, ini adalah pembacaan asmara kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Juli 2026. Seperti biasa, sebelum Mari memulai bacaannya, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate untuk sebagian kaum Cancer dan tidak tertutup kemungkinan bacaan vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, Mari harapkan kamu mampu berbijaksana menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari kemudian ada ini, berikutnya ada di sini, kemudiannya ada ini, dan berikutnya ada di sini. Baik, nah berikutnya ada di sini, kemudiannya ada ini, kemudiannya ada di sini, dan kemudiannya ada di sini. Oke ya, tunggu, Mari mau klarifikasi dulu. Baik, jadi kalau Mari bilang effort untuk tetap menjaga kondisi keadaan baik itu tuh sudah jelas menjadi tujuan bagi kalian berdua gitu ya. Cumannya bisa begini nih kalau Mari lihat, apakah hubungan dia sama kamu itu tuh sebenarnya masih dalam posisi tanpa status atau dia masih ngambang gitu loh. Masih ngawang-ngawang ini bisa ya model posisinya. Gitu loh, dibilang serius enggak juga, tapi dibilang enggak serius, cuman kok dijalani terus gitu loh, nampaknya Mari. Kalau soal untuk keinginan bersama, enggak setidaknya sampai sekarang ya, enggak hilang, malah makin kuat. Kalau apalagi kalau dilihat dari energi si pasangannya kamu, gitu loh. Walau tadi ya posisinya ini loh masih ngambang-ngambang enggak jelas kayak gitu ya, tapi masih ingin. Nah, di sana. Dan dalam rentang 7 hingga 14, kok kayaknya pikiran dari si pasangannya kamu ini, mau ini tuh dia mengangkat makom hubungan kalian masuk ke arah yang jelas dia model komitmennya, jelas dia model relationshipnya gitu ya. Nah jadi tadi dari HTS, dia mau nih mempersiapkan ini jangan lagi HTS, ini tuh harus jelas. Boleh dia menyebut kamu menjadi pacarnya dia. Atau jika memungkinkan kamu disebut sebagai istrinya dia ataupun suaminya dia gitu. Nah di sana. Walaupun di saat ini sepertinya tidak memungkinkan makom ini dia naikkan, tapi di sini tuh Mari lihat ada usaha gitu loh. Ada usaha yang dia lakukan di sana. Ya. Jadi kok kayaknya ini orang tidak mau hanya sebatas main-main saja dengan kamu. Enggak mau. Gitu. Mau jadi lebih serius lagi. Di situ. Ya. Kalau Mari bilang pasangannya kamu ini tuh bisa ini ya, kok agak hubungan kalian ini jangan dibilang pasangan kamu. Tapi kayaknya hubungan kalian ini tuh ada neko-nekonya nih. Maksudnya contoh begini ya, contoh begini. Apakah ada salah satu di antara kalian yang sebenarnya itu tuh tidak single? Gitu. Ada salah satu minimal ya, minimal salah satu sebenarnya tidak single. Tapi walaupun dia sudah punya pasangan lain, tapi masih juga menginginkan hubungan ini tuh tetap ada. Katakan aja lah ya, dia ini yang sudah punya pasangan lain. Walaupun dia sudah punya istri, sudah punya pacar di sana atau sudah punya suami di sana. Mari bilang dia pengen ya posisi status pacar kamu sebagai pacarnya dia itu tuh bisa dia nyatakan dengan jelas. Betul. Maka tadi kata Mari, untuk beberapa bisa-bisa walaupun dia sudah punya istri tapi dia pengen menjadikan kamu juga istri keduanya dia. Kalau walaupun dia sudah punya suami tapi dia pengen, mungkin kamu ndak bisa ya, atau kita di negara Indonesia ini terutama ya, tidak ada badan hukumnya ya, atau juga di sosial budayanya kita tidak familiar ya dengan poliandri.
Ya mungkin dia tidak bisa menjadi pelaku poliandri karena memilih kamu juga menjadi suaminya dia. Ya. Nah, tetapi perlakuan sebagai tindakan suami istri, maunya dia itu tuh boleh berlaku dalam hubungan sama kamu. Gitu loh. Walaupun mungkin ini tuh status suami istri yang tidak secara gamblang ya dikatakan suami istri. Tapi sikapnya itu gimana tuh kalau sikap suami istri? Ya mungkin contoh-contohnya aja nih ya. Punya rumah bersama ya. Gitu. Jadi ketemuannya tuh enggak di OYO lagi. Namun sudah ada rumah kontrakan minimalnya. Gitu ya. Di sana. Atau kemudian ya misalnya dia masak di rumahnya dia, tapi masakan yang serupa sama yang dimakan oleh suaminya juga yang kamu makan, contoh. Nah, seperti itu. Ya. Jadi nilai dari relationship dengan kamu ini, mari bilang sih mau dia tambahkan di sini. Itu. Nah, kalau misalnya ternyata pasangannya dia di sana masih dalam konsep pacaran ya, status orang itu masih dalam konsep pacarnya dia, status orang itu. Bisa-bisa dalam hubungan sama kamu justru dia memberikan penilaian ya, yang mana ini yang mau dia angkat, yang mana ini yang mau dia pilih menjadi istrinya dia ataupun suaminya dia. Dan setidaknya untuk sampai tanggal 14 bulan Juli ini dia itu tuh mantap dan yakin bilang udah aku pilih Cancer aja. Jadi istrinya aku atau jadi suaminya aku gitu ya. Jadi dia menunjuk kamu. Dia lebih pilih kamu. Itu kalau mari lihat. Dia lebih pilih kamu. Jadi kalau untuk misalnya ini ada kompetisi ya, menang kalah. Memilih antara kamu dengan pasangan dia yang lain. Kamu keluar jadi pemenang. Kamu yang naik podium. Kamu yang dipilih naik pelaminan. Itu kalau mari lihat. Walaupun dia belum meninggalkan pasangannya dia yang ada di sana loh ya. Pasangan dia di sana itu tuh tetap jalan. Tapi makomnya kamu yang lebih naik bisa ya. Ini kalau untuk yang pacaran. Atau kalau belum atau kalau yang dia sudah menikah. Ya status pernikahan bisa saja dengan yang di sana. Namun juga status pernikahan bisa dengan kamu juga. Gitu. Jadi 2 pernikahan ini. Atau konsep aja lah ya dikatakannya, konsep pernikahan ada 2 yang sedang mau dia jalani. Gitu kalau mari lihat. Ya, jadi kayaknya kamunya itu tuh tidak dipandang hanya sebatas iseng doang dalam hidupnya dia sebagai bahan mengisi kegabutannya dia. Dia hanya iseng-iseng saja sama kamu. Mari bilang di sini nampaknya tidak ya. Gitu. Kamu cukup berarti bagi dia. Makanya harus hubungan ini tuh pun punya nilai lebih tinggi. Ya. Nah, setidaknya nilai itu tuh bisa diakui oleh dirinya dan juga kamu. Itulah. Ya, di sana. Jadi justru kayak dalam rasa takut sebenarnya ini ada mari lihat ya. Dibayang-bayangi rasa takut, namun dia itu tuh mendorong dirinya dia untuk melampaui rasa takut itu tadi. Itu loh. Nah contoh lah ya kayak tadi seperti Mari sampaikan, katakan dia sudah punya pasangan lain. Takut juga dong hubungan sama kamu itu tuh diketahui. Gitu lah. Tapi dibayang-bayangi oleh rasa takut justru dia bisa jadi makin nekat. Gitu ya. Makin besar effortnya dia sama kamu, maka mari lihat makin kuat juga ya keberaniannya dia untuk menyatakan ya bahwa hubungan sama kamu ini tuh hubungan yang jelas adanya. Bernilai artinya gitu lah di sana. Ya. Jadi kalau Mari bilang ya kamu tidak kaleng-kaleng lah di pelupuk matanya si pasangan kamu ini. Enggak. Kamu tuh justru bisa dikatakan seperti berlian ya. Emas permata kamu nih. Itu. Nah kalau kamunya sendiri. Kalau Mari lihat jika dia
gini, kamu memang mau sama dia, mau. Tapi jika seperti dia yang lebih ingin naikin makom relationship ini, mari bilang sih kamu nampaknya belum begitu siap ya. Bukannya kamu menolak nih usaha upayanya dia untuk lebih dekat sama kamu. Gitu. Kamu tidak tolak. Tapi jika kamu dituntut pula untuk punya pemikiran, keinginan, atau juga tindakan seperti yang dia lakukan, mari lihat kamu tuh bisa aja, gak usah kayak gitu banget lah. Ya, kamu bisa gitu, walaupun kamu mampu sebenarnya. Tapi setidaknya sampai tanggal 14, kamu masih menolak di sini. Nampaknya mari. Ya. Jadi sekiranya dia ngomong sama kamu, Bebep, ayo kita menikah yuk minggu depan misalnya. Kamu bisa aja tuh, oke kita menikah minggu depan. Oke kita menikah. Tapi kok kayaknya jangan minggu depan deh. Gitu kamunya. Mari lihat ya. Atau mungkin kamu bilang, gak usah menikah. Kita jalani aja hubungannya, gak apa-apa. Kalau gak ada terjadi pernikahan. Ya kamu bisa begitu. Situlah nampak bahwa ya kamu belum siap senekat seperti dia. Gitu loh. Bukan karena kamu gak sayang, bukannya kamu gak cinta. Cuman yang belum siap aja gitu. Ya, mungkin kamu kayak belum punya alasan gitu ya. Untuk sampai sejauh itu bersama dengan si pasangannya kamu ini. Ya, demikian. Nah, kalau ternyata kalian ini tuh sudah menikah ya. Nah, jadi kalau misalnya ini tuh adalah hubungan pernikahan yang sah. Kamu dengan dia. Mari bilang nampaknya pasangannya kamu ini tuh ada ini neko-nekonya dia di luar sana ya. Jadi dia belum berkomitmen penuh sebenarnya dalam pernikahan sama kamu. Tapi walaupun demikian, tetap neko-nekonya dia itu tuh dia kondisikan tidak akan membahayakan hubungan sama kamu. Nah, pasti akan dia kondisikan. Itulah. Jadi neko-nekonya dia hanyalah di luar pagar rumah. Ya. Nah, tapi kalau sudah masuk dalam pagar rumah, ya dia adalah milikmu. Tak ada lagi di situ tuh niatan untuk neko-neko. Nah, di sana. Atau neko-neko pun dia tapi terukur. Situ loh, enggak bablas kira-kiranya di sana. Karena kamu yang tetap lebih diprioritaskan. Itu ada nakal-nakalnya di pasangannya kamu di luar situ. Nakal dia. Tapi nakalnya dia kondisikan tidak akan membahayakan kondisi hubungan sama kamu. Keadaan hubungan sama kamu. Tidak boleh membahayakan. Di sana. Itu tuh hanyalah sebatas neko-neko iseng-iseng di luar-luar di lapangan sana. Gitu. Ya, kenakalan sebentar-sebentar saja. Nah, situ kira-kiranya. Nah, lagi-lagi kalau dilihat dalam kondisinya kamu ya, dalam energinya kamu, bukannya kamu nggak tahu nih neko-nekonya si pasangannya kamu apa, kamu tidak sebegitu bodohnya, gitu. Namun walaupun dia neko-neko, mari bilang sih keneko-nekoannya dia itu tuh tidak terlalu memberikan dampak buruk ya bagi kamu. Maksudnya kamu masih punya kendali akan dirinya kamu sendiri, gitu loh. Jadi kamu itu tuh enggak yang down gitu ya. Kamu tidak mengizinkan lah pokoknya pengaruh negatif dari keneko-nekoan pasangannya kamu ini tuh menghantam kamu. Nah, di situ ya kalau mari lihat. Karena kemanapun kamu sebenarnya ini ada nalar logiknya kamu itu tuh bermain. Gitu loh. Kalau hanya kemudian kamu larut dalam situasi emosional karena terdampak dari dia, nah, kamu bisa aja kayak, oh bodoh banget gua, gitu ya. Misalnya apa yang dia lakukan, contoh nih, kalau dia berselingkuh ya, kalau kamu kemudian nangis terus gara-gara perselingkuhannya dia, kamu membiarkan dirimu diliputi oleh rasa takut ya, karena perselingkuhannya dia itu tuh boleh membuahkan hasil perpisahan dengan kamu, gitu kan? Nah, bisa di sana. Nah, tapi di sini tuh kamu kayak nangisnya mungkin ya sebentar, kalutnya mungkin sebentar, gitu lah. Tidak sampai mengkonsumsi
energinya kamu ataupun waktunya kamu sampai sekian lama. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kamu juga menjaga kewarasannya kamu, lahir batinnya kamu. Gitu. Kalau Mari lihat. Jadi mungkin kamu cukup mandiri lah ya. Boleh dikatakan ya. Kamu cukup mandiri, kamu cukup bertanggung jawab kepada dirinya kamu sendiri. Gitu. Karena kamu ini tuh orang yang memang mau gak mau harus pandai melindungi dirinya kamu sendiri. Cinta boleh, bego jangan. Gitu ya. Sedih boleh, menderita jangan. Marah boleh, marah-marah tidak. Gitu modelnya kamu ya. Gitu. Jatuh sebentar boleh, tapi harus tahu bangkit lagi. Gitu loh. Jadi di sini tuh kamu tidak kayak menggantungkan hidupnya kamu itu tuh ada di tangan orang lain. Tapi kamu benar-benar sadar hidupnya kamu itu tuh ya tanggung jawabnya kamu. Walaupun kamu mungkin tidak seperti Maria pandai mengelaborasi atau menginterpretasikan apa yang terjadi dalam dirimu, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, ya tapi ternyata ya seperti itulah, ya seperti yang kata Mari barusan ini. Itu kalau Mari lihat, ya. Kamu bersyukur jika dia ternyata masih menghargai kamu. Tapi rasa syukurnya kamu tidak akan melemahkan dirimu untuk kemudian meletakkan hidupnya kamu di tangannya dia. Ya, kamu tidak mempercayai soalnya. Kamu tidak akan memberikan dia kepercayaan untuk menghidupi hidupnya kamu. Gitulah, memberikan nilai pada hidupnya kamu. Kamu tidak mau. Gitu. Jadi ini tuh Cancer yang lagi-lagi Mari katakan nampaknya cerdas mental, cerdas emosional. Gitu ya modelnya kamu. Cerdas mental, cerdas emosional. Di sana. Makanya kamu bahagia ya bahagia, kamu bersyukur ya bersyukur. Gitu. Tapi rasa syukur itu tidak, atau rasa bahagia itu tidak membuat kamu lantas mempercayakan dirinya kamu seutuhnya ke tangan si dia atau ke dalam hubungan dengan si dia. Nah begitu, makanya kamu berani untuk menolak. Mari lihat ya, Merit yuk, gak usah lah, kita begini aja hubungannya, contohnya gitu ya. Ketika dia membuat kamu seperti ratu, seperti raja, ada treatmentnya dia nih ya, treatmentnya dia mau bikin kamu bahagia. Kamu bisa aja menikmati kebahagiaan itu, tapi bukan artinya kamu larut di dalam kebahagiaan itu. Kamu tahu bahwa ya kebahagiaan saat ini tuh dinikmati, disyukuri. Tapi tidak boleh ini dijadikan sebagai tolak ukur. Ya, atau sebagai pola. Karena belum tentu dia akan mampu untuk memberikan kebahagiaan treatment serupa sama seperti bagaimana yang akan dia lakukan di rentang 7 hingga 14. Gitu. Ya, walaupun dia mengajak kamu menikah, tapi kamu tahu bahwa pernikahan itu tuh bukanlah sebuah jaminan bahwa kamu akan baik-baik saja jika memberikan hidupnya kamu sama dia. Gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, berikut energi dari Capricorn, ada Pisces di sana, Libra hadir. Berikut ada energi dari Aquarius dan energi dari Cancer menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu untuk kamu pahami. Dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.